Selamat sore semua, salam sukses untuk kita semua. Pertama-tama kita ucapkan dulu terima kasih untuk Kak Gisma yang sudah memfasilitasi dalam sharing session kali ini. Dan kali ini kita akan membahas untuk Foundation of Marketing Research yang akan dibawakan oleh Fatih, Mas Fatih. Iya. Nah, sebelumnya kita berterima kasih juga kembali karena dalam masa COVID ini kan kita mengalami masa sulit yang luar biasa, baik di pekerjaan, terutama di pekerjaan kita banyak yang PHK dan memang banyak yang di WFH kan. Nah, untuk bisnis, peluang-peluang bisnis itu kan kita coba coba gali, dan itu nggak mudah sekali. Makanya dalam sesi sharing ini sangat benar-benar bermanfaat banget buat kita yang akan mencoba untuk memulai bisnis, kemudian juga gimana caranya kita sebelum mulai bisnis untuk melakukan research dulu gitu. Itu menurut saya sendiri sangat penting. Nah, untuk kita semua juga sangat penting. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung mulai aja dengan Mas Fatih yang akan membawakan. Bisa langsung dimulai Mas Fatih untuk ininya, sharing session-nya. Ya, kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera teman-teman semua. Pertama-tama terima kasih untuk Kak Gisma yang telah memberikan saya kesempatan untuk sesi sharing ini. Kemudian untuk Mbak Rizky sebagai moderator dan teman-teman lainnya yang sudah berkenan hadir di sesi sharing session. Jadi untuk agenda hari ini judulnya adalah Foundation of Marketing Research. Jadi kalau saya boleh kasih judul yang lebih panjang, sebenarnya Foundation of Marketing Research for Non-Marketing Research Manager. Jadi memang nanti materinya ini memang kita custom bagi teman-teman yang background-nya bukan di marketing research, baik itu entrepreneur maupun di fungsi-fungsi bisnis yang lain. Jadi hopefully setelah dari sharing session ini teman-teman bisa mendapatkan insight bagaimana untuk melakukan atau mengeksekusi research project sehingga research project ini bisa memenuhi goals atau bisnis objektif dari teman-teman. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti dalam sesi diskusi ini, saya akan lebih banyak memaparkan tentang lebih ke practical side-nya daripada theoretical side-nya, tapi saya nggak akan mengesampingkan theoretical side supaya teman-teman tahu background atau foundation terhadap langkah-langkah dalam melakukan riset, kira-kira seperti itu. Dan di sesi terakhir, kita akan lebih banyak porsi di bagian tanya-jawab, kurang lebih seperti itu. Nah, ini mungkin background saya sekilas. Saya alumni dari MMUNJ, masuk di 2014 bareng dengan Pak Tony. Pak Tony ini guru dan motivator saya. Assalamualaikum Pak Tony. Kemudian ada Mbak Sari juga, seperti itu. Nah, saya juga sebelumnya pernah bekerja di beberapa perusahaan riset, mulai dari perusahaan riset yang lain, perusahaan riset seperti di Mars Indonesia dan juga di Insight Asia, dan juga di Aplikan Nusa Lintas Arta, grup dari Indosat. Nah, agenda hari ini sebenarnya kita nggak akan banyak berbicara, karena akan fokus ke 3 hal mendasar. Yang pertama itu kita akan bicara mengenai dasar-dasar terkait dengan marketing research. Yang kedua, bagaimana jika teman-teman melakukan research project secara independen, atau jika teman-teman memiliki dana, teman-teman bisa menggunakan pihak ketiga, konsultan riset, tapi teman-teman tahu bagaimana untuk melakukan supervisi terkait dengan pekerjaan riset tersebut. Dan yang terakhir, kita akan bicara mengenai aspek teknis terkait dengan marketing riset itu sendiri. Nah, kalau dilihat secara umum, saya coba membawakan beberapa definisi yang memang sudah common di marketing research. Jadi teman-teman bisa melihat kurang lebih ada 4 definisi. Yang pertama itu, marketing research didefinisikan sebagai systematic dan objective process of generating information for aid in marketing decision.
Kemudian ada juga definisi systematic inquiries whose objective is to provide information to solve managerial marketing problems, dan 2 definisi lainnya. Jadi kalau teman-teman melihat dari 4 definisi ini secara implisit memang ada beberapa hal yang ingin ditekankan dari marketing riset itu sendiri. Yang pertama, kita bicara sistematikanya, bahwa proses melakukan riset ini memang harus sistematis. Nggak bisa kita melakukan proses ini secara random. Jadi memang ada kaidah-kaidahnya, ada prosedur-prosedurnya yang memang harus dilakukan sehingga output yang dikeluarkan atau output yang dihasilkan dari riset itu bisa untuk mensupport goals dari bisnis teman-teman itu. Yang kedua, objective process of generating information. Jadi kita di sini melihat ada proses untuk generating information, proses untuk mengolah informasi. Informasi ini nanti kita akan bicara lebih dalam di sesi berikutnya. Informasi itu bisa 2. Pertama, informasi yang sifatnya sudah ada, artinya informasinya udah ada, tinggal kita olah, atau informasinya yang belum tersedia. Kalau informasinya sudah tersedia, itu kita tinggal melakukan desk research atau secondary research. Seperti itu. Tapi kalau informasinya nggak ada dan memang spesifik, kita harus melakukan primary research. Seperti itu. Dan yang berikutnya, marketing research sendiri memang difokuskan untuk solve managerial marketing problems. Jadi kalau kita bandingkan dengan riset-riset terapan yang lain, kalau teman-teman sudah dapat mata kuliah metode research bisnis, itu kurang lebih sama. Tapi kalau di marketing riset yang akan kita diskusikan ini memang orientasi atau fokusnya lebih spesifik ke hal-hal manajerial yang dihadapi oleh teman-teman di bagian marketing. Misalnya nanti bisa dealing dengan isu tentang branding, kemudian sales management, kemudian promotion, dan juga customer behavior. Kurang lebih itu sih gambaran utamanya. Kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, memang problem yang dihadapi ini memang untuk menjawab terkait dengan marketing dari goods and services. Seperti itu. Jadi fokusnya memang tujuan komersial. Seperti itu. Nah, kira-kira apa sih, maaf ya, apa sih tujuan dari kita melakukan riset? Pertama, kita harus bisa mengidentifikasi kira-kira siapa sih stakeholders atau pemangku kepentingan ketika kita melakukan riset. Ketika kita melakukan riset, sebenarnya ada banyak pihak yang berkepentingan di sini. Yang pertama itu customer sudah jelas mereka yang mengkonsumsi atau membeli produk atau services kita. Kemudian kompetitor itu perusahaan di bidang sejenis di mana kita berkompetisi, company di mana tempat kita bekerja, kemudian vendor atau mitra-mitra perusahaan kita, government atau regulator sebagai pihak yang melakukan regulasi terhadap praktek bisnis kita, dan juga yang terakhir terkait dengan faktor perubahan. Kira-kira ini adalah stakeholders utama yang mana kita harus pertimbangkan ketika merumuskan riset itu ya. Maaf. Oke, jadi purpose atau tujuan dari riset itu pertama ini untuk meningkatkan kualitas informasi. Jadi kita bisa bayangkan kalau teman-teman melakukan riset atau mengambil keputusan tanpa melakukan riset atau dengan riset, itu hasilnya akan berbeda. Karena kalau kita melakukan riset, kita bisa mengetahui sebenarnya informasi yang ada di luar sana yang sebenarnya kita belum tahu, dan itu penting untuk pengambilan keputusan kita. Kemudian ini juga membantu untuk mereduksi resiko-resiko yang terkait dengan keputusan manajerial kita. Jadi secara umum kalau di perusahaan itu resiko yang dihadapi itu kurang lebih ada 2. Pertama itu resiko dari sisi finansial, yang kedua resiko dari sisi sosial. Kalau resiko finansial ya kita udah bisa tebak ya, misalnya untuk mereduksi potensi kerugian atau loss of opportunity. Sedangkan social risk itu lebih terkait dengan impact terkait dengan masyarakat sekitar, seperti itu. Kemudian riset ini sendiri membantu untuk mengidentifikasi opportunity dan exploit profitability. Jadi di setiap masalah itu pasti akan ada learning atau opportunity, dan bagaimana kita untuk mengeksploitasinya secara menguntungkan atau kita mencari peluang secara menguntungkan di situ. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengetres problem
dan yang berikutnya adalah untuk memahami perubahan landscape pasar yang senantiasa berubah, seperti itu. Oke, nah kalau kita melakukan klasifikasi terkait dengan riset, sebenarnya riset itu temanya sangat-sangat beragam. Tapi kalau misalnya dikelompokkan, itu kurang lebih ada sekitar 5 domain dari riset. Yang pertama itu fokusnya terkait dengan identifikasi dan evaluasi peluang. Yang kedua, ini juga membantu untuk melakukan analisa segmen pasar, membantu untuk menyeleksi target pasar, kemudian menyusun dan mengimplementasikan marketing mix, dan yang terakhir adalah performance monitoring research. Nah, yang paling mendasar ini adalah kita bicara mengenai bagaimana cara kita untuk mengevaluasi peluang. Jadi, sebelum memulai bisnis, yang paling mendasar adalah kira-kira bisnis ini menguntungkan atau enggak. Atau kata orang-orang bisnis itu, di sini ada cuannya atau enggak. Nah, untuk mengkonfirmasi apakah di sana ada peluang atau enggak, kita bisa melihat pertama dari sisi customer needs-nya sendiri. Jadi kira-kira customer memang ada kebutuhan atau enggak. Kemudian kita juga bisa melihat dari sisi eksternal, kira-kira tren apa saja sih yang ada saat ini dan impact-nya terhadap perilaku konsumen seperti apa. Nah, saya ingin mengambil sedikit ilustrasi mengenai consumer needs. Consumer needs ini tidak selalu harus stated ya, artinya konsumen itu menyadari bahwa mereka memiliki kebutuhan. Kita juga bisa menggali kebutuhan laten. Saya ambil contoh seperti ini. Teman-teman kalau tahu produk iPhone itu teknologi driven atau consumer driven? Pasti jawabannya adalah teknologi driven atau product driven. Konsumen sebenarnya belum terlalu butuh terkait dengan iPhone sendiri, tapi setelah pihak Apple melakukan riset, kemudian mengidentifikasi adanya silent atau kebutuhan terpendam dari konsumen dan perlu diedukasi, maka mereka melakukan peluncuran untuk produk iPhone itu sendiri. Jadi setelah produknya di launching, kemudian mereka melakukan edukasi pasar dan akhirnya membantu konsumen mengidentifikasi bahwa mereka ada kebutuhan di sana. Seperti itu. Nah, poin yang kedua, ini terkait dengan analisa market segment. Nah, di sini kira-kira pointersnya adalah kita bisa mengidentifikasi segmen itu berdasarkan prinsip-prinsip segmentasi. Misalnya dari sisi demografis, psikografis, kemudian tren-tren apa saja yang mempengaruhi komposisi demografis, dan juga kita bisa melihat perilaku konsumen berdasarkan demografi tertentu, misalnya dari sisi usia, sosial economic status, dan terkait dengan usage produk itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi target market kita. Kira-kira target market kita ini, produk kita kira-kira lebih bisa fit di segmen yang mana nih? Apakah segmen untuk segmen mereka yang sudah melek teknologi atau yang belum melek teknologi? Seperti itu. Dan kira-kira apa effort yang perlu dilakukan untuk better to serve target segmen tadi. Yang keempat, ini terkait dengan beberapa inisiatif marketing mix. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menjual produk sesuatu, biasanya komponen yang akan dimainkan adalah 4P atau 7P. Biasanya kalau produk 4P, 7P adalah untuk jasa. Jadi teman-teman bisa melakukan simulasi, kalau misalnya teman-teman melakukan diskon terkait dengan produk, itu efek atau reaksi dari konsumen itu seperti apa. Nah, ini yang termasuk dari kategori plan dan implement marketing mix. Seperti itu. Jadi esensinya adalah bagaimana kita bisa mengukur reaksi atau respon dari konsumen terkait dengan inisiatif atau marketing efforts kita. Dan yang terakhir, ini terkait dengan performance monitoring research. Jadi, apapun inisiatif yang sudah dilakukan oleh teman-teman, pasti teman-teman harus melakukan pengukuran. Pengukuran ini nanti output-nya adalah indeks atau scorecard yang akan menjadi acuan teman-teman atau organisasi teman-teman. Entah itu dari sisi customer satisfaction index, atau misalkan kalau kita bicara brand adalah brand health index, brand performance index, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya kita akan coba bicara kira-kira pro dan cons dari melakukan marketing riset itu seperti apa. Jadi tadi saya udah bilang bahwa benefitnya adalah ini mereduksi uncertainty, kemudian meningkatkan likelihood correct information, karena informasinya akan lebih berimbang, karena kita melihat informasi di pasar itu dari banyak sisi. Kemudian yang berikutnya adalah
pada ujung-ujungnya dengan better decision making akan mengimprove marketing performance dari bisnis teman-teman. Tapi cost-nya atau kekurangannya apa sih? Ya pertama, teman-teman harus punya budget yang proper, ada anggaran yang cukup. Kemudian untuk tipe-tipe riset yang sifatnya strategik atau sangat-sangat kritikal, itu waktunya akan sangat lama dan impact-nya itu mungkin dari sisi decision making akan lebih panjang. Dan yang terakhir, kemungkinan akan adanya error dari riset jika proses desainnya itu tidak dilakukan dengan baik. Kira-kira seperti itu. Nah, dari sisi stream of marketing research sendiri, kita akan bisa melihat sebenarnya ada dua. Pertama itu terkait dengan applied research, ini yang teman-teman sudah pelajari di bangku kuliah. Kemudian, applied research yang kita bicarakan saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah pure research atau basic research. Jadi, orientasinya memang beda. Jadi kalau pure research itu fokusnya memang untuk istilahnya mengextend knowledge yang ada di literatur seperti itu. Tapi kalau applied research memang ujung-ujungnya kita bicara bottom line performance dari perusahaan seperti itu. Oke, yang kedua saya akan bicara mengenai managing marketing research project. Nah, kira-kira kalau teman-teman melakukan research project itu tahapnya seperti apa? Di slide ini saya coba susun kurang lebih ada 7 tahap yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama adalah teman-teman perlu mendefinisikan marketing problem dan juga opportunities. Nanti di slide berikutnya saya akan lebih banyak bicara bagaimana teman-teman membedakan mana antara problem dan juga symptoms. Kemudian yang berikutnya adalah kita mengeset objektif tujuan dari riset itu seperti apa, budgetnya dan juga timeline-nya. Kemudian yang ketiga kita akan bicara mengenai riset design, yaitu terkait dengan tipe-tipe riset yang dilakukan, metodologi, dan juga tekniknya. Yang keempat, kita perlu mendesain riset instrumen, kelima melakukan data collection, dan yang keenam dan ketujuh melakukan pengolahan data dan presentasi hasil riset itu sendiri. Oke. Nah, tahap yang pertama itu kita bicara mengenai define marketing problems and opportunities. Jadi sebenarnya yang dialami oleh perusahaan ketika mereka mengalami kendala di organisasinya, mereka selalu bicara ini loh masalah yang kita alami. Saya ambil contoh seperti ini. Saya pernah berhadapan dengan satu kasus di mana klien saya itu mengeluhkan sales-nya turun. Mereka selalu bilang problemnya adalah di sales. Tapi kita sebagai researcher itu nggak bisa taken for granted, artinya menelan mentah-mentah semua hipotesis yang yang disampaikan oleh klien. Kita perlu scrutinize, kita perlu bedah lagi, kira-kira apakah statement dari klien itu relevan atau enggak. Nah, sebenarnya untuk membedakan mana problem dan juga simptom itu caranya cukup sederhana. Biasanya kalau problem itu adalah kumulatif dari beberapa simptom sendiri. Sedangkan kalau simptom itu masih bisa didetilkan lebih lanjut. Saya ambil contoh seperti kasus yang saya sampaikan tadi mengenai penurunan sales. Jadi kalau penurunan sales sebenarnya itu adalah gejala awal, bukan permasalahan. Permasalahan esensinya bisa jadi lebih dalam dari itu. Misalnya satu, produk yang kita jual itu memang sudah tidak relevan dengan kebutuhan di pasar. Atau yang kedua, cara kita menjualnya itu tidak sesuai dengan target market kita. Atau bisa jadi produk yang kita jual ini nggak fit dengan segmen yang kita bidik. Misalnya, kita mau ngejual produk-produk premium, tapi segmen yang dibidik adalah segmen SIS-nya adalah B. Tentu ini nggak pas, jadi produknya nggak akan jalan. Itu hanya satu sisi. Atau yang berikutnya, produknya itu belum dikenal dengan baik oleh konsumen. Jadi ada banyak kemungkinan sebelum kita menyimpulkan problems. Jadi dari permasalahan yang permasalahan yang dihadapi oleh klien, kita bisa bilang ini adalah simptom awal. Permasalahannya seperti apa, kita bisa scrutinize, bisa bedah satu-satu dari kemungkinan-kemungkinan tadi, dan
merumuskan mana permasalahan esensi yang dihadapi oleh klien kita. Seperti itu. Nah, dari semua masalah yang dihadapi tadi, yang paling penting adalah kita mengidentifikasi apa opportunity atau learning yang bisa kita ambil. Misalnya seperti tadi yang saya sampaikan ya, sales kita penjualannya turun. Kira-kira learning apa yang bisa kita sampaikan di sana? Misalnya klien kita adalah perusahaan perhotelan. Okupansi rate-nya turun. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Kita bisa melakukan riset, misalnya kita dengan bertanya ke konsumen, kira-kira faktor apa sih yang dipertimbangkan oleh konsumen ketika memilih hotel? Bisa aja jawaban konsumen adalah paling utama adalah lokasi. Tentu kita sebagai marketer yang sangat intens melakukan effort marketing, lebih menekankan dari sisi, misalnya dari sisi kelengkapan fasilitas atau misalnya harga atau diskon, itu nggak akan relevan karena apa yang dikonsider penting oleh konsumen itu berbeda dengan apa yang dipersif sebagai sesuatu yang penting dari sisi perusahaan. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, kita perlu untuk menetapkan tujuannya. Nah, tujuannya ini pasti akan selalu relate dengan problems yang dihadapi. Jadi kalau misalkan problem statement-nya tadi adalah bagaimana untuk meningkatkan kinerja brand kita. Seperti itu. Itu adalah problemnya. Jadi objektifnya adalah studi dari riset ini harus bisa meningkatkan atau mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang bisa meningkatkan brand dari perusahaan tersebut. Kira-kira seperti itu. Kemudian budget. Budget sendiri pendekatannya cukup beragam ya. Ada satu perusahaan yang memang mengalokasikan dana riset itu langsung dari dana korporasi secara keseluruhan, spending corporate. Ada yang memang ini bagian dari inisiatif divisi. Jadi tergantung dari perusahaan di mana kita bekerja. Nah, buat teman-teman yang entrepreneur, bagaimana sih menetapkan budget? Sebenarnya ada banyak pilihan kalau kita melakukan riset secara mandiri. Jadi teman-teman bisa berangkat dari budget yang dimiliki. Jadi kalau misalnya teman-teman punya budget sekian, kira-kira riset apa yang bisa dilakukan atau riset apa yang paling feasible dengan budget yang ada. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini kita skip aja ya, kurang lebih sama. Tahap yang ketiga, ini bicara mengenai tipe risetnya. Jadi, riset itu sebenarnya dibagi dua, ada yang disebut primary research atau secondary research. Jadi, primary research ini adalah riset yang sebenarnya kita mencari informasi yang orisinil. Artinya informasi itu belum ada, dan kita memang harus melakukan at any cost untuk menjawab kebutuhan terkait dengan pengambilan keputusan kita yang sangat spesifik. Seperti itu. Kemudian yang kedua, secondary research. Secondary research itu riset seringkali disebut sebagai desk research. Jadi risetnya itu dilakukan terkait dengan informasi yang sudah tersedia. Jadi kalau primary research itu teman-teman harus mendapatkan informasi dengan cara misalnya wawancara ke customer atau ke stakeholders yang lain. Tapi kalau secondary itu informasinya sudah ada, tinggal teman-teman pilih mana yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kira-kira definisi dari primary research ini adalah seperti ini. Jadi adalah direct approach that is tailored to specific company needs. Jadi memang riset ini memang sangat spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Misalnya kita melakukan mengirimkan email ke customer melalui direct email. Kemudian kita bisa melakukan telepon interview. Kemudian kita bisa melakukan eksperimen. Eksperimen ini semacam uji coba ya. Jadi kalau teman-teman itu punya inisiatif, kira-kira kalau saya menurunkan harga, impact-nya terhadap minat beli konsumen seperti apa, itu bisa dilakukan dengan cara eksperimen. Kemudian panel studies. Panel studies ini
kita sebenarnya sudah mengumpulkan kelompok konsumen. Jadi sekarang itu ada banyak perusahaan-perusahaan riset yang memiliki consumer panel. Jadi mereka istilahnya memelihara panel. Jadi mereka dari awal sudah melakukan rekrutmen responden, kriteria demografisnya banyak. Misalnya dari sisi menikah, dia sudah menikah atau belum menikah, pekerjaannya masih pelajar, kemudian ibu rumah tangga, kemudian profesional atau wirausaha, sosial ekonomik statusnya pun sangat beragam. Jadi dengan adanya panel studies ini, siapapun bisa menggunakan jasa riset panel ini secara cepat. Jadi kalau riset konsumen itu face to face waktunya lama, tapi kalau dengan panel studies ini waktunya bisa lebih cepat. Kemudian tes marketing juga kurang lebih sama ya, seperti eksperimen. Bedanya kalau eksperimen itu dilakukan sebelum produk di launching, kalau tes marketing itu biasanya sudah di launching. Dan yang terakhir ini behavioral observation, biasanya observasi ya, seperti itu. Nah, untuk primary research sendiri dibagi menjadi dua kelompok. Pertama non-reaktif, kemudian yang kedua adalah reaktif. Jadi perbedaannya adalah apa yang di-generate dari riset tadi. Kalau non-reaktif ini nggak ada respon apapun karena kita cuma mengobservasi dari konsumen. Seperti itu. Saya ambil contoh seperti ini ya. Teman-teman mungkin kalau yang kerja di bank itu sudah familiar dengan mystery shopping ya. Jadi salah satu cara untuk mengukur kualitas pelayanan itu kita melakukan evaluasi pelayanan dengan berpura-pura sebagai konsumen. Nah, di situ observer tidak melakukan banyak interaksi dengan objek yang diobservasi. Jadi mereka hanya mengecek apakah objek yang diobservasi ini melakukan tindakan yang sesuai dengan SOP atau enggak, kira-kira seperti itu. Sedangkan kalau reactive research, itu tujuannya jelas, yaitu untuk mendapatkan respon atau reaksi dari konsumen, berupa opini, kemudian pendapat, persepsi, dan sebagainya. Metodenya yang banyak digunakan adalah survei, kemudian interview, dan questionnaire. Jadi di sini ada dialog antara konsumen dengan researcher. Itu yang membedakan antara reaktif dan non-reaktif. Nah, dari primary research sendiri kita bisa membedakan datanya. Pertama ada data yang disebut kuantitatif. Kuantitatif ini datanya disajikan dengan angka-angka statistik. Jadi kalau teman-teman yang background dari statistik atau matematik, pasti akan sangat familiar dengan data-data kuantitatif. Atau yang kedua, ini terkait dengan, kualitatif data. Kualitatif data itu kita nggak bicara angka di situ, semuanya serba naratif. Seperti itu. Jadi metode untuk pengambilan data di kualitatif ini banyak. Pertama, ada yang disebut focus group discussion. Jadi diskusi berkelompok ya modelnya. Ada satu orang moderator yang melakukan lead atau discussion, kemudian partisipannya atau respondennya ada beberapa orang, biasanya 6-8 orang. Kemudian ada juga individual in-depth interview, jadi wawancara one-on-one. Ada juga yang disebut focus group interview. Ini focus group interview ini FGI, kombinasi dari FGD, focus group discussion, dan individual interview. Seperti itu. Jadi suasananya masih dalam suasana FGD, satu moderator melakukan wawancara ke banyak responden, tapi yang ditanya itu hanya satu per satu, orang per orang. Sedangkan focus group adalah kolektif. Itu yang membedakannya. Kemudian ada juga yang disebut dengan etnografi. Etnografi ini kita bisa bilang sebagai observasi partisipatif. Jadi researcher-nya itu join di consumer side, melakukan observasi terkait dengan habit konsumen, kemudian dia juga bisa melakukan wawancara. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan consumer goods ya, seperti Unilever, P&G, itu sangat intens melakukan etnografi. Jadi misalnya mereka ingin mengetahui bagaimana sih perilaku penggunaan produk-produk Pantene untuk ibu-ibu rumah tangga. Yang dilakukan adalah mereka menerjunkan researcher-nya datang langsung ke rumah konsumen untuk istilahnya hidup berdampingan dengan konsumen selama beberapa hari. Jadi mereka mengobservasi bagaimana ibu-ibu di sana itu ketika meletakkan produk shampoo-nya. Apakah shampoo-nya diletakkan di kamar mandi, di dalam kamar mandi atau di luar kamar mandi, kemudian cara menuangkannya seperti apa, kemudian
cara dia membilas rambutnya itu sangat detail sekali, dan di sana dimungkinkan adanya interaksi atau wawancara antara konsumen dan juga peneliti atau researcher. Observasi kurang lebih sama seperti tadi, home visit. Home visit itu researcher melakukan visitasi atau kunjungan ke rumah konsumen untuk melakukan wawancara. Kemudian secondary research. Nah, secondary research itu pada prinsipnya datanya sudah tersedia di pasar, datanya sudah tersedia, sumbernya itu sangat banyak ya. Jadi teman-teman bisa melihat dari publikasi pemerintah atau publikasi lembaga riset, kemudian data-data di internet, ensiklopedi, jurnal, dan lain sebagainya. Tapi memang yang menjadi kekurangan dari secondary research itu datanya sangat general dan nggak akan bisa spesifik sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi di sini researcher perlu untuk melakukan judgement kira-kira data-data mana saja yang perlu kita kombinasikan dari beberapa sumber. Nah, bagaimana cara researcher itu untuk melakukan istilahnya melakukan prioritas pengolahan data dari sumber-sumber yang disebutkan tadi? Cara yang paling gampang itu kita mengukur kredibilitas dari sumber informasi tadi. Jadi kalau teman-teman dihadapkan dari sumber data, misalnya dari salah satu online news, kemudian ada satu lagi dari data government, datanya kedua-duanya berbicara tentang informasi yang sama. Mana yang teman-teman lebih prioritaskan? Tentu teman-teman akan mengambil langsung ke data government, karena data government itu datanya masih orisinil dan teman-teman bisa melakukan pengolahan sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira seperti itu. Nah, kita akan coba bicara kira-kira kelebihan dan kekurangan dari primary research ya. Jadi kalau primary research itu memang keunggulannya satu, dia memang bisa menjawab kebutuhan yang sangat spesifik. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui seberapa puas konsumen atau customer teman-teman terkait dengan bisnis yang teman-teman lakukan. Teman-teman nggak bisa melakukan pencarian data-data sekunder karena memang nggak akan tersedia. Jadi teman-teman harus menggali informasi itu langsung ke konsumen. Kemudian yang kedua, akurasinya lebih tinggi. Kemudian di sisi lain kita juga bisa melakukan kontrol yang lebih baik terkait dengan data tersebut. Yang berikutnya, informasinya memang lebih update karena pengambilan data itu dilakukan at the time being, di saat itu juga. Dan yang berikutnya terkait dengan confidentiality. Jadi data yang di-generate itu memang sepenuhnya milik dari teman-teman sendiri ya, bukan untuk pihak yang lain. Seperti itu. Kekurangannya apa? Tentu saja kekurangannya adalah datanya sangat mahal. Karena kita harus mencari informasi yang sangat spesifik dan di sini kita perlu melakukan rekrutmen responden. Kemudian waktunya juga bisa sangat lama, tergantung dari seberapa kritikal informasi yang digali. Kemudian akan ada banyak limitasi ya, karena pengambilan data primer itu, kita wawancara konsumen itu biasanya ada time limitnya. Biasanya wawancara itu sekitar 40 menit, jadi kita nggak akan bisa lebih menggali informasi lebih banyak. Jadi kita harus merumuskan kira-kira informasi prioritas mana yang akan kita gali dari konsumen itu. Kemudian not always possible. Jadi memang dalam banyak hal informasi terkait dengan konsumen ini nggak akan selalu tersedia. Misalnya di saat COVID seperti ini, pemerintah itu sebenarnya punya banyak inisiatif untuk melakukan pemberdayaan terkait dengan UMKM. Tapi dengan kondisi yang ada saat ini, kita agak kesulitan untuk menggali atau menemukan kebutuhan-kebutuhan UMKM tadi, karena ada banyak restriksi dalam proses pengambilan data di lapangan. Seperti itu ya. Kemudian dari sisi secondary research, keunggulannya yang pertama, ini sangat mudah, datanya sudah tersedia. Jadi teman-teman nggak perlu menunggu lama dan segera tersedia datanya. Kemudian biayanya juga sangat murah. Kita bisa bandingkan dengan riset primer, data primer itu bisa ratusan juta, tapi dengan data sekunder, mungkin teman-teman bisa menghemat sepersepuluhnya atau bahkan gratis sama sekali. Kemudian karena datanya sudah tersedia, itu akan sangat time saving. Kemudian datanya juga
bisa longitudinal. Longitudinal ini artinya dalam jangka panjang, dalam beberapa tahun datanya jadi bisa dilakukan tracking seperti itu. Dan berikutnya adalah setiap orang bisa mengumpulkan informasi dari data sekunder tadi. Dan yang berikutnya adalah ini bisa membantu researcher untuk membantu merumuskan kira-kira permasalahan apa yang sedang dihadapi. Oke. Maaf ya. Nah, kekurangannya seperti apa? Ya, pertama tadi ya, ini datanya sangat tidak custom karena proses pengambilan datanya ini sangat general, tidak tidak ditargetkan untuk memenuhi satu kelompok konsumen tertentu, tapi dia sifatnya general. Kemudian kita juga nggak tahu proses pengambilan datanya seperti apa, sehingga kita bisa mempertanyakan kualitas data, kualitas QC-nya seperti apa. Kemudian ada juga kemungkinan datanya itu bias, apalagi kalau yang merilis itu lembaga-lembaga yang punya afiliasi ya. Kelemahan lainnya kita bisa lihat misalnya informasinya nggak matching ya, kemudian datanya nggak relevan dan mungkin datanya nggak tersedia. Seperti itu. Berikutnya tahap keempat, setelah teman-teman menentukan metodenya, teman-teman bisa melakukan desain riset instrumen. Nah, saya akan coba highlight metode yang paling umum adalah metode face-to-face interview dengan metode PEPI. Jadi ketika teman-teman melakukan wawancara ke konsumen dengan PEPI atau pen and paper interview atau online, ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan. Pertama, dalam proses wawancara itu make it simple, jangan too complicated. Maksudnya gini, framework berpikir kita sebagai researcher itu berbeda dengan framework dari konsumen. Nah, fungsi researcher itu dia harus bisa berpikir sesuai dengan cara berpikirnya konsumen, sehingga proses kita mengajukan pertanyaan itu harus sangat simpel sekali. Kemudian dari interviewnya sendiri selalu mulai dengan pertanyaan yang sifatnya general. Jadi teman-teman kalau teman-teman ingat ada namanya kurva Bell ya, kurva Bell statistik. Bentuknya itu seperti lonceng. Jadi di titik awal itu masih rendah, di tengah-tengah itu tinggi, di titik akhir, di ujung akhir itu rendah. Itu analoginya seperti ini. Jadi ketika kita wawancara, di bagian awal itu warming up, itu selalu diajukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ringan. Misalnya seperti ini, kita bertanya ke mereka apakah di anggota keluarga mereka ada yang bekerja di bidang-bidang tertentu, tujuannya untuk mengidentifikasi apakah ada kemungkinan bias informasi. Kemudian kita juga bisa bertanya tingkat pendidikan mereka, demografis mereka, atau misalnya hal-hal lainnya terkait dengan penggunaan produk. Nah, di tengah-tengah ini baru pertanyaan yang sifatnya memang sangat-sangat spesifik. Misalnya kita berbicara tingkat survei kepuasan konsumen. Di bagian tengah ini kita menanyakan pengalaman dia ketika berinteraksi dengan perusahaan kita. Misalnya dari tahap pertama hingga tahap terakhir itu kan sangat kompleks. Nah, itu biasanya ditaruh di bagian tengah. Dan yang terakhir ini biasanya kita bilang sebagai bagian pendinginan. Jadi pertanyaannya juga lebih ringan supaya konsumen bisa lebih rileks dalam menjawab pertanyaan. Seperti itu. Kemudian dalam mendesain questionnaire sendiri, ini perlu untuk memperhatikan teknis bertanya. Saya ambil contoh seperti ini ya. Mana yang lebih mudah buat teman-teman ketika menanyakan produk-produk yang pernah digunakan oleh konsumen dalam 1 tahun terakhir? Apakah kita menanyakan timeline-nya di depan atau di belakang? Tentu yang lebih mudah adalah kita menanyakan timeline-nya di depan. Jadi kita bisa bertanya, dalam 1 tahun terakhir, produk-produk shampoo apa sajakah yang pernah digunakan oleh Anda? Jadi dengan menanyakan timeline di depan, kita sudah memagari konsumen untuk membatasi berpikir hanya dalam 1 tahun terakhir. Bandingkan kalau misalnya kita meletakkan pertanyaan statement dalam 1 tahun terakhir itu di ujung.
konsumen kan pasti akan berpikir kemana-mana dulu, ternyata terakhirnya hanya 1 tahun. Nah, itu kira-kira catatan kecil terkait dengan cara bertanya. Kemudian kita juga bisa melakukan proofread ya. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, kita bisa minta pendapat ke teman-teman kita, researcher yang lain, atau misalnya ke manajer kita, kira-kira informasi yang kita ingin tanyakan, ini sesuai atau enggak dengan kebutuhan atau objektif kita, atau kira-kira ini bisa dijawab oleh konsumen kita atau enggak. Dan untuk lebih meyakinkan lagi, biasanya dilakukan pilot studies. Pilot studies itu kita bisa melakukan prasurvei misalnya antara 10-30 konsumen untuk mengetahui feedback awal terkait dengan kuesioner kita. Seperti itu. Kemudian di kuesioner itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, karena survei di Indonesia itu berbicara selalu terkait dengan persepsi, maka survei tersebut akan menggunakan skala. Biasanya menggunakan skala Likert, skala 1-5, skala 1-7, misalnya tingkat kepuasan 1-7, tingkat persetujuan, tingkat kepentingan, dan sebagainya. Nah, ada beberapa catatan terkait dengan skala ini sendiri. Di Indonesia, skala 1-5 itu lebih familiar. Sedangkan di Amerika, di negara-negara yang lain, itu menggunakan skala yang lebih panjang. 1-11, 1-9, 1-7. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Itu mungkin lebih ke sisi kebiasaan dari konsumen. Jadi kalau di Indonesia sendiri, semakin pendek interval skala, itu bias antar skalanya itu akan sangat rendah. Dan konsumen kita atau orang-orang kita di Indonesia akan lebih nyaman dengan skala itu. Tapi kalau misalnya di Amerika dengan skala 1-11, konsumen di sana itu bisa membedakan angka antara 9, 10, dan 11. Seperti itu. Jadi setiap skala itu mencerminkan tingkat atau jarak psikologis tertentu di benak konsumen. Nah, terkait dengan skala sendiri, ada satu problem yang dihadapi ketika kita melakukan survei di Indonesia. Misalnya, ada yang dinamakan dengan bias daerah abu-abu atau bias with gray area. Jadi kalau kita menggunakan skala 1-5, tendensi dari responden itu akan lebih banyak menjawab ke 3. Sebenarnya dengan data 3 yang banyak ini akan menyulitkan researcher untuk mengambil keputusan apakah dia cenderungnya ke 2 atau dia cenderung ke 4. Biasanya dalam situasi seperti ini, perusahaan yang sudah sering menggunakan skala 1-5 dan mereka nggak puas, biasanya mereka akan memotong nilai 3-nya. Jadi mereka skalanya cuma 1-4. 1 dan 2 itu negatif, 3 dan 4 adalah positif. Jadi jawabannya akan lebih tajam. Kemudian ada opsi lain terkait dengan pertanyaan dengan cara meranking. Itu biasanya dengan pertanyaan terbuka, dan opsi-opsi yang dipilih itu kita akan minta, opsi pilihan itu akan kita mintakan ke konsumen untuk memberikan jawabannya. Ada juga dengan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu pertanyaan yang sifatnya memungkinkan konsumen untuk memberikan opini. Misalnya kita bertanya seperti ini konsumen, apakah yang Anda ketahui terkait dengan sepeda motor elektrik? Itu pada dasarnya open end question, karena kita membuka peluang konsumen untuk mengutarakan pendapatnya. Seperti itu. Dan yang berikutnya adalah pertanyaan yang bersifat close end. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pilihan. Jadi proses pengolahan datanya itu akan sangat lebih efisien dengan close end question. Nah, saya juga ingin sedikit highlight mengenai online survei, karena di masa COVID ini, salah satu alternatif yang paling feasible kita melakukan survei adalah dengan online survei. Jadi di sini ada beberapa catatan terkait dengan online survei. Yang pertama, keunggulannya adalah ini lebih mudah untuk deal dengan topik-topik yang sifatnya sensitif. Misalnya kita bertanya tentang produk-produk perawatan tubuh, biasanya untuk wanita. Itu kalau dilakukan face-to-face interview, mereka, konsumen wanita itu, kalau merekanya salah satunya antara enggan, atau yang kedua mereka misalnya menjawab, itu jawabannya bisa jadi bias. Karena mereka nggak nyaman menyampaikan kondisi realnya.
Tapi dengan online survei ini, di mana konsumen langsung dihadapkan dengan gadget, mereka akan sangat leluasa untuk mengisi jawaban sesuai dengan opini mereka. Karena nggak ada orang yang mendampingi atau yang mengetahui jawaban itu. Kemudian hasilnya ini akan lebih insightful karena diperoleh dengan waktu yang cukup pendek. Semakin pendek waktu kita mendapatkan data, semakin besar kemungkinan kita untuk mengambil keputusan lebih cepat, lebih akurat. Kemudian dari online survei ini, sifatnya ini device agnostik, artinya software ini bisa dioperasikan di device manapun, seperti itu. Dan yang terakhir, ini bisa menjangkau target-target yang sangat sulit. Misalnya, kita ingin tahu persepsi konsumen segmen premium ya. Kalau kita melakukan survei dengan face-to-face, itu pasti akan sangat sulit. Kita harus melakukan perizinan, kemudian appointment yang sangat lama, tapi dengan online survei ini kita bisa langsung menjangkau konsumen tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan pengambilan data. Pengambilan data ini dilakukan bisa dengan independen, artinya kita sebagai researcher yang terjun langsung ke lapangan, atau kalau misalnya kita memiliki budget, kita bisa menggunakan pihak ketiga. Jadi yang kita lakukan adalah kita melakukan supervisi dari pekerjaan pihak ketiga tersebut. Oke, dan yang terakhir ini, berikutnya adalah melakukan pengolahan data. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan data cleaning. Data cleaning itu artinya kita membaca satu persatu manual jawaban responden itu, ini jawabannya logik atau make sense atau tidak. Seperti itu. Ini yang biasanya dilakukan oleh, kalau di perusahaan riset, ada tim namanya data processing. Jadi semua data yang masuk itu, datanya dicek satu persatu per pertanyaan per responden di tabel Excel. Kira-kira jawaban ini make sense atau enggak. Kalau jawabannya enggak make sense, ini akan di-drop, akan dikonfirmasi ulang kepada responden, kira-kira apa maksudnya. Nah, kemudian dari proses pengolahan data tersebut, ada yang dinamakan proses data editing, coding, dan tabulation. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang terbuka seperti itu, jawabannya akan sangat bervariasi. Yang dilakukan oleh analis adalah dia melakukan pengelompokan jawaban berdasarkan kemiripan jawaban. Jadi semakin mirip akan dikelompokkan menjadi satu kelompok, demikian juga seterusnya. Jadi dari kelompok-kelompok yang terbentuk itu kemudian akan diberikan labeling atau coding, seperti itu. Oke, dan yang terakhir ini terkait dengan data presentasi. Nah, data presentasi ini yang ingin saya highlight ada 2 poin. Pertama, kalau teman-teman melakukan risetnya sendiri, itu nilai plusnya adalah semua temuan riset itu bisa dikaitkan dengan isu-isu manajerial yang dihadapi. Karena teman-teman sebagai orang internal di perusahaan tahu permasalahan apa yang sedang dihadapi. Seperti itu. Jadi nanti jawaban diskusi antara teman-teman sebagai pemateri atau presenter dengan audiens itu akan lebih hidup karena posisinya adalah tahu sama tahu. Tapi kalau kita menggunakan pihak ketiga, nggak seluruh informasi itu didisclose ke pihak ketiga atau konsultan karena ada beberapa pertimbangan, misalnya terkait dengan confidentiality dan sebagainya. Jadi mungkin nanti ketika presentasi itu konsultan memberikan rekomendasi yang bisa jadi kurang tepat sasaran karena informasi yang disampaikan nggak komprehensif, kira-kira seperti itu. Oke, dan yang terakhir ini, agenda terakhir terkait dengan beberapa isu terkait market research. Di sini ada flow, kapan kita sebaiknya melakukan marketing research. Yang paling utama adalah kita punya cukup waktu atau enggak untuk melakukan riset ini. Kalau misalnya waktunya mepet atau enggak feasible, tentu pilihannya adalah kita drop, tidak melakukan riset. Kemudian kalau misalnya informasinya sudah ada, itu kita nggak perlu juga untuk melakukan riset ya. Dan yang berikutnya, kalau keputusan tipikal keputusannya itu di luar strategik atau taktikal, itu sebaiknya tidak melakukan riset. Kemudian kita juga ada pertimbangan cost and benefit. Jadi kalau misalnya informasi yang diperoleh itu nggak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan, itu kita nggak perlu melakukan riset. Saya ambil contoh seperti ini.
Misalnya teman-teman mau mencoba bisnis makanan ringan seperti kerupuk ya. Teman-teman pengen tahu sebenarnya potensi pasar dari kerupuk di Jakarta itu seberapa besar sih? Pertanyaannya apakah kita perlu melakukan riset atau enggak? Nah, ini akan sangat debatable sendiri. Maaf. Jadi, kita bisa tahu bahwa produk kerupuk ini adalah produk yang secara nilai ekonomisnya nggak terlalu tinggi. Artinya kalau kita melakukan riset sekalipun, nanti output-nya mungkin nggak sepadan dengan informasinya. Informasi yang akan diperoleh. Dan yang terakhir, kalau semua 4 elemen ini sudah lolos screening dan feasible untuk dilakukan, maka kita perlu bisa melakukan riset ya. Di sini ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan ketika riset itu dirasakan tidak perlu. Pertama, kalau misalnya informasi yang diperoleh itu nggak nggak terlalu kritikal untuk pengambilan keputusan, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi antara nilai ekonomis yang akan kita bidik dari hasil riset itu dengan biaya yang dikeluarkan itu nggak sepadan, ini kita nggak perlu melakukannya. Kemudian jika keputusan manajerialnya itu sedikit terkait dengan resiko. Jadi kalau resikonya terlalu rendah, kita juga nggak perlu melakukan riset. Kemudian manajemen juga tidak memiliki sufficient resources untuk melakukan studi. Nah, ini kasus yang paling banyak dialami ya. Berdasarkan pengalaman saya ketika kerja, banyak perusahaan-perusahaan yang sebenarnya mereka nggak punya cukup budget, tapi memaksakan. Jadi, budgetnya terbatas, kemudian output-nya inginnya sangat banyak. Nah, yang akan dihasilkan adalah kita nggak akan bisa mendeliver apa yang mereka inginkan. Karena mungkin pertama, dengan budget yang terbatas itu, scope study-nya akan lebih pendek, atau misalnya hal-hal yang lain, misalnya ya hal-hal seperti tadi. Kemudian yang terakhir ini, biaya tidak sesuai dengan resiko yang akan diambil. Kemudian ketika melakukan riset itu ada dua skenario yang bisa dilakukan. Pertama, kita melakukan riset secara in-house, artinya teman-teman sebagai karyawan internal di perusahaan melakukan sendiri secara independen, atau juga menggunakan pihak ketiga atau konsultan. Di sini ada pro cons-nya ya. Jadi kalau kita menggunakan in-house, sebenarnya unggulannya adalah kita bisa mengetahui isu bisnis lebih mendalam, karena kita adalah orang dalam perusahaan. Kemudian kita bisa mengetahui isu-isu yang dihadapi perusahaan itu dengan lebih presisi atau tajam. Tapi yang menjadi yang menjadi kelemahan adalah kadang kita nggak punya resource yang cukup gitu, entah dari sisi budget, kemudian dari sisi waktu, atau misalnya tersedianya tenaga ahli untuk melakukan riset itu. Seperti itu. Kemudian kita juga nggak tahu nih, industri standarnya seperti apa, atau yang dimaksud dengan praktek-praktek standar untuk studi-studi riset tertentu, seperti apa gitu. Nah, ada opsi yang lain, itu kita menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga di sini ada beberapa keunggulan. Pertama, mereka punya keunggulan tertentu berdasarkan industrinya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan konsultan itu yang menspesialisasikan diri secara perusahaan atau secara timnya untuk segmen-segmen tertentu. Jadi nanti ada kelompok researcher yang terbiasa untuk menangani segmen tertentu, misalnya segmen transportasi, kemudian consumer good, telco, banking, financial service, dan sebagainya. Kemudian pihak ketiga itu sangat kuat dari sisi metodologinya, karena mereka melakukan penyempurnaan dari sisi alat ukur statistik, biasanya seperti itu. Kemudian mereka memiliki tim yang solid, sehingga project management atau proses pengumpulan datanya itu akan dilakukan dengan lebih efisien. Kemudian yang menjadi kelemahannya adalah lack of managerial issue. Tadi yang seperti saya sampaikan, nggak semua problem itu disampaikan kepada pihak ketiga karena ada pertimbangan confidentiality dan sebagainya. Apalagi kalau kita memilih vendor-vendor tertentu yang memang punya industri expertise. Biasanya mereka akan menangani perusahaan-perusahaan yang sama di industri yang sama. Ini akan lebih jauh mengkhawatirkan karena information sharing itu bisa jadi akan sangat memungkinkan terjadi gitu. Artinya informasi atau temuan dari hasil riset A
dari perusahaan A, ini mungkin akan bisa secara nggak langsung akan diketahui oleh perusahaan-perusahaan yang lain di bidang yang sama. Nah, mungkin ini kata terakhir dari saya. Jadi marketing riset ini sebenarnya hanya tools aja. Tools untuk mengassist atau membantu dalam pengambilan keputusan. Tapi pada ujung-ujungnya adalah managerial judgment yang penting. Managerial judgment di sini tentunya managerial judgment yang berdasarkan riset atau evidence base. Seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya, Mbak Rizky. Terima kasih. Oke, baik Mas Fatih. Aduh, banyak sekali nih informasi dan sharingnya yang terkait untuk research ini ya. Jadi memang kita sebaiknya, baik usahanya itu skala kecil atau memang skala besar yang sudah berbasis perusahaan ya, kita harus melakukan research terlebih dahulu. Nah, Mas Fatih, sekarang Ya. ini kan banyak banget nih pengusaha atau karyawan yang muncul untuk ide-ide usahanya ya. Mereka muncul karena COVID ini juga kan untuk mempengaruhi pendapatan mereka. Nah, sementara mereka ini kan yang memang ini ya, yang memang sudah terjadi ya, yang ada di depan mata kita, mereka itu melakukan kegiatan usaha tapi tidak melakukan research terlebih dahulu. Nah, sementara sekarang ini yang kita ketahui untuk pendapatan dari masyarakat itu kan menurun Ya. dan otomatis mempengaruhi daya belinya. Nah, untuk usaha seperti kalau di Lebaran ini kan taruhlah kue ya, kue-kue Lebaran gitu kan yang semulanya mungkin bisa dan memang mereka survei itu laris, tapi tahun ini kan tidak demikian. Namun para pelakunya itu tidak melakukan research karena dominannya ibu-ibu rumah tangga yang memang belum mengerti untuk melakukan research. Jadi mereka hanya melihat kebiasaan dari tahun-tahun sebelumnya. Yeah. Nah, untuk menyingkapi dari hal tersebut nih Mas Fatih, kalau mungkin dari akademisi yang memang biasa ini ya, biasa menggeluti hal untuk marketing, kemudian ya tools-toolsnya untuk akademisi itu kan memang sudah tahu untuk sebelum launching produk kita harus melakukan survei ataupun membuat SWOT analysis. Nah, tapi untuk yang awam itu kan mereka meluncing produk ya sudah launching saja gitu. Nah, Betul. menurut Mas Fatih ini gimana sih sebaiknya mereka itu? Oke, makasih Mbak Rizky. Jadi sebenarnya marketing riset itu nggak selalu harus dalam porsi yang mewah atau sophisticated. Kita bisa melakukan riset dengan skala yang lebih minim sesuai dengan skala bisnis kita. Saya ambil contoh seperti bisnis kue menjelang Lebaran ya, tadi yang Mbak Rizky bilang. Saya ambil contoh seperti ini. Kenapa kue itu bisa turun penjualannya di tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya? Tentu kita udah punya jawabannya. Ini kan karena kasus COVID. Tapi sebenarnya kita bisa menggali lebih dalam lagi. Cara yang paling gampang seperti ini. Kita ini mau ngejual produk ini ke konsumen yang mana sih? Kita kan tahu nih profil demografisnya. Usianya seperti apa, kemudian pendapatan mereka seperti apa, kemudian daya beli mereka sebesar apa, itu kita bisa tahu. Nah, setelah kita tahu konsumennya seperti apa, kita bisa ngambil sampel dengan wawancara, misalnya wawancara ringan aja, 4-5 orang. Kita tanya dulu ke mereka, dengan adanya COVID ini, kira-kira ada nggak sih perubahan prioritas belanja mereka? Ini kan yang jadi masalah kenapa produk mereka nggak laku. Salah satunya kan hipotesis kita bisa bilang, ini produknya nggak laku karena memang nggak ada budget. Kalau nggak ada budget atau budgetnya terbatas, artinya kan ada penyusunan ulang skala prioritas belanja ya Mbak Rizky. Nah, kita perlu tanya ke mereka juga nih, ke ibu-ibu yang jadi segmen target market kita. Kita bisa tanya ke mereka, apakah mereka mengalami adjustment budget atau misalnya, mohon maaf ya, mungkin ada beberapa kelompok konsumen yang gajinya itu nggak dibayar penuh karena WFH tadi ya, dibayar setengah dan sebagainya. Tentu dengan adanya perubahan gaji tadi, pola belanja juga akan berubah.
kita bisa tanya ke mereka mengalami perubahan itu atau enggak. Dan kalau misalnya mereka melakukan perubahan, kira-kira prioritas belanjanya itu kemana? Apakah pertama mereka ke pendidikan? Pertama itu pasti ke pendidikan kan. Kemudian pasti mereka akan membayar pengeluaran rutin. Nah, sisanya ini kita perlu tanya. Sisanya ini apakah dibelanjakan untuk misalnya untuk kosmetik ekstra untuk lebaran, atau misalnya beli baju lebaran, atau beli kue-kue untuk lebaran. Nah, sebenarnya ketika kita udah mengidentifikasi sisa budget ini, produk kita ini sebenarnya kan lagi head to head dengan 3 pos belanja, Mbak Rizky. Dengan belanja kosmetik, dengan belanja fashion, dengan belanja makanan. Nah, kita bisa tanya ke mereka, sisa budget mereka itu prioritasnya tuh lebih ke pos yang mana dari 3 itu. Kalau misalnya ternyata lebih dominan itu untuk belanja kosmetik, ya artinya mungkin tahun ini produk kita nggak jadi prioritas dibeli nih untuk segmen target kita, Mbak. Kira-kira seperti itu. Jadi, ya tadi jawaban saya mungkin kita bisa melakukan small interview ke 4-5 orang untuk memahami kira-kira dinamika pengaruh COVID itu ke penghasilan mereka, kemudian ke spending mereka, Mbak. Oke, baik, Mas. Gitu. Untuk pembahasannya akan sangat menarik nih, Mas, kalau kita langsung buka sesi tanya jawabnya. Gimana, Mas Fatih? Silakan, Mbak. Oke, baik. Teman-teman boleh yang ingin bertanya kepada Mas Fatih seputar marketing research ini dan dampaknya untuk kita dalam kondisi sekarang, boleh silahkan yang ingin bertanya. Kita persilahkan, kami persilahkan. Silahkan dibuka untuk mikrofonnya. Halo teman-teman. Kita sudah buka untuk sharing sesi tanya jawabnya. Adakah yang ingin bertanya? Sepertinya belum ada yang ini Mas Fatih. Halo, Pak Robi, halo. Mas Robi sudah mulai. Iya, halo. Ya, selamat sore Mbak Kiki, Mas Fatih. Terima kasih Mas Fatih. Iya, terima kasih, Pak. Ada ini jadi terkait dengan marketing riset itu ada ini nggak, maksudnya sistem informasi atau enggak kayak aplikasi yang bisa kita pakai dan customize, jadinya kita bisa pakai aplikasi itu gitu. Berdasarkan pengalaman Mas Fatih itu ada nggak Masnya? Oke. Jadi kalau Jadi kalau untuk aplikasi yang kita menggunakan untuk mendapatkan informasinya, secara spesifik memang nggak ada ya, Pak Robi. Oke, untuk metodologinya nggak ada ya? Maksudnya itu jadi informasi untuk khusus marketing riset itu belum ada ya? Maaf, ini mungkin terkait dengan tools-nya atau apanya, Pak Robi? Toolsnya Mas. Misalnya aplikasi untuk marketing riset yang bisa kita customize gitu. Itu isinya metodologinya kan, sampai dia hasilnya lah nanti outputnya gimana, kayak model SPSS misalnya, tapi khusus untuk marketing riset itu Mas ya. Sebenarnya tergantung streamnya, Pak Robi. Kalau misalnya riset kuantitatif, tadi yang Pak Robi bilang, itu bisa pakai dari SPSS ya, atau aplikasi-aplikasi yang lain, misalnya kayak SEM, Smart PLS, dan Amos atau Israel dan sebagainya. Dan memang ada tools-tools yang lebih spesifik lagi, Pak Robi, untuk kebutuhan riset khusus. Jadi saya ambil contoh ilustrasi, ada namanya aplikasi atau software namanya Sawtooth. Sawtooth itu untuk conjoin. Jadi conjoin itu biasanya digunakan untuk product test. Misalnya Pak Robi sebagai marketer di perusahaan smartphone ya. Jadi ketika Pak Robi mau melakukan peluncuran produk ini, kira-kira kombinasi mana sih yang optimal dari produk-produk yang mau ditawarkan? Produk smartphone ini bisa kita bedah, Pak Robi, misalnya dari sisi kemasan atau tampilan display-nya, kemudian dari sisi misalnya dari daya atau RAM-nya, kemudian kapasitas hard disk-nya, kemudian dia punya 2 kartu atau enggak. Nah,
setiap elemen tadi, ada 4 elemen ini, dia punya sub-elemen lagi. Misalnya ada berapa nih? Ada 4. Satu elemen itu ada 3 sub-elemen, berarti kan ada 12. Nah, Pak Robi sebagai marketer, itu akan melakukan kombinasi terkait dengan 12 atribut tadi yang saya bilang. Kira-kira atribut mana yang paling optimal, yang paling visible, yang paling acceptable oleh konsumen, itu nanti datanya bisa diolah dengan conjoin, Pak. Seperti Itu itu. namanya tadi apa? Sautut ya? Sautut, Pak. Oke. Kalau untuk industri kayak bengkel, pesawat itu bisa nggak sih pakai sih untuk marketingnya misalnya ya? Itu bisa nggak kira-kira? Maaf, Pak Robi, boleh diulang? Untuk produk maintenance pesawat itu bisa dipakai nggak kira-kira ya? Sebenarnya gini, Pak Robi, tools itu kan hanya membantu kita untuk mengolah data ya, entah datanya itu kualitatif atau kuantitatif. Kalau kuantitatif, seperti tadi saya bilang ya aplikasinya, kalau kualitatif, itu ada banyak aplikasinya, misalnya kayak NVivo atau yang lain ya. Nah, hanya sebatas itu. Jadi, tergantung tipikal datanya, Pak. Datanya itu pasti akan berasosiasi dengan industri manapun, Pak. Dari perbankan, kemudian dari penerbangan, dan sebagainya. Jadi sebenarnya nggak terlalu bermasalah, Pak. Oke. Gitu. Oke, Mas ya. Tadi Sautut itu saya udah tulis, Pak ya, di ini ya, di chat grup ya. Oke, makasih. Iya, makasih Pak Robi. Jadi saya coba explore. Ya, makasih Mas Fatih. Oke, Pak. Oke, Pak Robi, sudah cukup jelas, Pak Robi? Ya, sudah clear. Mbak Risi, terima kasih. Oke, Assalamualaikum baik. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Robi atas pertanyaannya. Waalaikumsalam Mas Fatih? warahmatullahi wabarakatuh. Iya? Iya, Bisa lanjut bertanya, lagi Mas Mas Fatih. Ada. Iya. Ya. Ini dengan Romli, Mas Fatih. Iya, Mas Romli, Ya, silakan Mas. ya, terima kasih atas penjelasannya, Mas Fatih. Ini luar biasa ya, penjelasan dari Mas Fatih tentang masalah marketing research ini ya. Ini saya kebetulan kerja di perusahaan NGO ya, non-government organization ya. Kebetulan memang saya bergerak dalam bidang sosial keagamaan ya. Alhamdulillah sudah 16 tahun di perusahaan ini, di yayasan ini. Dan saya baru tahun ini yang Masya Allah pemasukan kita tuh drop drastis, bahkan untuk menggaji karyawan pun harus menunggak gitu. Nah, pertanyaan saya, ada nggak riset tentang CSR ya, marketing riset tentang CSR ya? Selama ini kan kita presentasi ke donatur Timur Tengah ya, khususnya negara Uni Emirat. Kalau bulan puasa ini saya biasanya dapat di atas 20 M biasanya untuk marketing ya. Karena kan mereka membayar infak, zakat, sodako, fidyah, dan lain-lain. Nah, baru tahun ini tidak ada pemasukan sama sekali. Ada nggak metodologi riset ke para agnia atau para pengusaha-pengusaha sana? Karena kita sendiri stuck mau melakukan langkah apapun bingung gitu. Karena informasi di sana juga sedang lockdown juga gitu. Nah, pernah nggak ada metode penelitian marketing seperti ini, Mas Fatih? Oke, makasih Mas Romli. Jadi dari pertanyaan Mas Romli, mungkin saya bisa bikin 2 pertanyaan terpisah, Mas ya. Pertama ini Mas Romli menanyakan, ada nggak metodologinya untuk riset-riset ke NGO seperti itu ya, ke donatur dan sebagainya. Terus yang kedua, saya mau coba relate dengan bisnis problem yang dihadapi oleh Mas Romli. Kira-kira apa yang mendrive mereka sehingga spendingnya turun ya ke perusahaannya Mas Romli, dan kira-kira gimana cara Mas Romli untuk mencari alternatif spending gitu kan? Oke. Nah, yang pertama, risetnya sendiri kalau ke NGO itu, untuk NGO atau CSR sebenarnya banyak, Mas. Jadi, biasanya kalau perusahaan-perusahaan BUMN itu, mereka menyertakan sekian persen dari pendapatannya itu untuk kegiatan CSR, Mas. Betul. Nah, kegiatan CSR-nya ini banyak, Mas. Bisa jadi itu kegiatan yang bersifat event, atau misalnya kita melakukan prapenelitian. Kira-kira dari prapenelitian ini untuk melakukan assessment terkait dengan needs dari kebutuhan CSR-nya, Mas. Untuk validasi. Seperti itu. Jadi, metodenya ada, Mas. Biasanya kita
saya kalau boleh ambil contoh gini Mas, saya sedikit sharing Mas ya. Iya. Saya pernah melakukan riset untuk salah satu produsen otomotif motor dari Jepang Mas. Itu risetnya riset tentang CSR. Jadi audiensnya itu atau respondennya itu ada banyak Mas. Pertama itu dari konsumennya, mereka yang menggunakan menggunakan mobil maaf. Kemudian dari lembaga pendidikan karena mereka juga melakukan distribusi dana untuk pendidikan, pengembangan pendidikan di Indonesia. Kemudian mereka juga beraudiensi dengan NGO untuk lingkungan hidup karena terkait dengan penanganan polusi. Kemudian terkait dengan ministry, kementerian dan juga lembaga yang memang dealing langsung dengan perusahaan tadi ya Mas ya. Kemudian dengan pengamat-pengamat transportasi. Jadi dari pengamat transportasi, kemudian dari lembaga pendidikan, dan yang terakhir dari jurnalis, Mas. Jadi biasanya risetnya itu lebih komprehensif kalau NGO itu, Mas. Kita melakukan assessment banyak sumber. Jadi kita pengen tahu sebenarnya persepsi dan kebutuhan dana untuk CSR itu yang dibutuhkan seperti apa sih di tahun itu ya. Kita menanyakan ke berbagai stakeholder tadi. Jadi kita bisa sifatnya bertanya kebutuhannya seperti apa, atau kita melakukan konfirmasi. Jadi klien kita atau perusahaan kita sudah mengidentifikasi kira-kira jenis-jenis CSR yang akan diberikan, kemudian nanti divalidasi lagi kira-kira mana yang lebih prioritas. Nah itu bisa dilakukan seperti itu. Nah yang kedua terkait dengan penurunan income di perusahaannya Mas Romli. Mas Romli sudah pernah melakukan audiensi belum dengan customer atau donatur atau sponsor dari perusahaan Mas Romli? Kira-kira gimana sih perspektif mereka terhadap tahun 2020 ini, dan kenapa akhirnya sampai spending ini menurun? Betul. Gitu. Kalau kita hampir setiap setahun tuh 4 kali audiensi langsung ya sama donatur kita dari Dubai. Kita kebetulan donatur tunggal itu kan dari sana, dari Uni Emirat ya, Dubai. Ya. Nah, selama ini persepsi mereka terhadap perusahaan kita, yayasan kita sangat responsif, sangat bagus. Hanya pasca COVID ini, nah ini kita kehilangan mereka pasca COVID. Nah, pernah kita chat secara pribadi atau email atau WA, karena kondisi di sana juga, kondisi yang terjadi di Uni Emirat atau di Dubai, itu lockdown juga, ya, dan mereka lebih lockdown di sana lebih strict daripada Indonesia, kata mereka seperti itu. Nah, hanya usaha-usaha mereka ditutup total, termasuk hotel, otomotif, dan lain-lain. Nah, hanya untuk kebutuhan hidup memang disuplai oleh pemerintah. Nah, yang kedua, untuk bulan puasanya kan memang spesial ya, karena kita kalau puasanya yang saya bilang tadi pendapatan itu sekitar 20 M karena mengelola infak, zakat, sedekah, fidyah dan lain-lain. Nah, dan tahun ini tidak ada sama sekali. Nah, setelah kita konfirmasi, katanya regulasi dari kerajaan Uni Emirat, karena dana itu tidak difokuskan untuk internal negara mereka dulu gitu. Nah, kita tanya dampaknya ke Indonesia seperti apa, dan dampaknya ke yayasan kita ya. Akhirnya kita mencoba untuk membuka donatur lokal. Jadi mencoba publish untuk mencari donatur lokal gitu ya. Memang tidak sebanding dengan apa yang kita dapat di sana gitu. Oke. Nah, itu yang menjadi problematika atau dilema saat ini. Gitu. Oke. Berarti kalau situasinya seperti itu udah sangat clear ya, Mas Rofi. Ini lebih terkait dengan kondisi makroekonomi yang terdampak dari COVID ya. Betul. Terkait dengan persepsi mereka terhadap kinerja tempat perusahaan Mas bekerja gitu. Ya, jadi kalau COVID ini memang kita anggap sebagai anomali ya Mas ya. Jadi yang terdampak dari COVID ini memang ke semua industri tanpa terkecuali. Betul. Dan efek dari COVID ini kan memang relatif ya antar industri. Tapi banyak prediksi juga yang bilang tahun depan tuh udah akan membaik ya. Jadi tahun depan ekonomi diprediksi akan lebih bagus, ekonomi bisa bounce back ya. Saya ambil contoh kayak kemarin saya baca artikel
Indonesia ini tahun ini proyeksi pertumbuhan ekonominya dikoreksi 5% menjadi 2,5% oleh ADB ya. Betul. Tapi tahun depan ADB sudah memproyeksikan ekonomi Indonesia sudah tumbuh 5% lagi. Seperti itu. Dan saya lihat pola-polanya sama nih di negara-negara Asia khususnya, Asia Tenggara khususnya. Jadi tahun ini memang lagi slowing down ekonomi, tapi tahun depan diproyeksikan udah mulai recovery. Kira-kira kayak gitu, Mas Romli. Ya, baik. Oke. Nah, jadi memang ini isunya, masalahnya sudah firm ya, terkait dengan dampak COVID. Tapi saya setuju dengan inisiatif yang dilakukan oleh Mas Romli untuk mencari sumber-sumber pendanaan alternatif di luar dari main sponsor ya. Yeah. Walaupun besaran jumlahnya memang nggak bisa sama persis seperti main sponsor. Oke. Itu, Mas. Oke. Terima kasih atas sharingnya, Mas Fatih. Terima kasih, Mas Romli. Mbak Rizky. Oke, baik. Mas Fatih. Iya. Ya, Mbak Rizky, kita ini ada coba bahas dulu nih, ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul. Ini dari chat ya? Iya, halo. Ya, ada ini pertanyaan di chat nih, Mas. Iya. Iya, betul, dari Mas Rifki dan Mas Arif. Kita bahas dulu dari pertanyaannya Mas Arif. Ada pertanyaan titipan. Oke, Coba saya baca dulu ya. Bila ada suatu permasalahan dikategorikan fenomenanya sudah cukup kuat, tapi kalau dicek di Google Scholar, belum banyak penelitian empiris yang membuat hubungan penelitian tersebut. Langkah apa yang harus dilakukan peneliti? Apakah menggunakan pendekatan secara kualitatif lebih dulu, atau bisa langsung menggunakan pendekatan kuantitatif? Monggo, Mas. Kemudian, terus pertanyaan untuk mendevelop skala pengukuran apa saja. Kalau sudah ada yang mengembangkan, kita bisa langsung mengadaptasi. Tapi kalau bila konstruknya benar-benar baru, bagaimana? Misal di risk marketing ada fenomena brush effect. Orang nggak jadi beli gara-gara didekati sama pelayan toko. Penelitian empirisnya masih minim. Kira-kira pertanyaannya seperti itu, Mas, dari Mas Arif. Oke. Silahkan dijawab, Mas Fatih. Oke, saya coba jawab dari Mas Arif Widodo Nugroho dulu ya. Iya, Mas Fatih. Oke, izin bertanya. Nah, ini Mas boleh didetailkan lagi nggak contoh penelitiannya seperti apa gitu? Karena di sini kan dibilang fenomenanya sudah cukup kuat, tapi kalau dicek di Google Scholar memang belum ada penelitian empiris. Kalau saya lihat dari statementnya ini kayaknya agak sedikit kontradiktif ya, Mas. Ya. Biasanya kalau memang udah populer, ini jadi mainstream penelitian di Google Scholar. Atau mungkin Mas Arif bisa coba cari di Google Scholar dengan tema penelitian yang spesifik tadi gitu, Mas. Siap. Tapi saya nggak bisa ngasih jawaban yang lebih spesifik karena tema penelitiannya apa gitu ya, isunya saya belum tahu juga. Ini kebetulan ini Mas Fatih pertanyaan titipan, jadi ini kan saya tinggal copy paste doang pertanyaan dari beliau ya. Jadi mereka lagi berhubungan ada urusan tidak bisa hadir, cuman dia ingin bertanya gitu karena tadinya dia mau ikut, cuman berhubungan ada urusan jadi tidak bisa hadir. Oke. Nah, jadi saya juga nggak bisa langsung ngasih penjelasan lebih konkretnya seperti apa gitu. Iya, ini terlalu general. Tapi poinnya gini, Mas. Kalau misalnya penelitian itu belum common dan kita sama sekali nggak punya bayangan atau hipotesis terkait dengan objek yang kita teliti, yang bisa dilakukan adalah kita melakukan studi kualitatif dulu, Mas. Studi kualitatif ini biasanya kita sebut dengan studi pendahuluan sebelum studi kuantitatif. Jadi kalau di kuantitatif ini kan, saya udah tahu sih, saya bukannya udah tahu, tapi saya menduga maksudnya ini adalah apakah bisa langsung menggunakan pendekatan kuantitatif. Artinya kalau pendekatan kuantitatif, dia akan menggunakan skala-skala yang baru kan. Karena ini penelitian yang baru kan ya, Mas ya? Iya. Oke, jadi kalau situasinya seperti itu, yang saya sarankan biasanya kita melakukan pre-survey dulu, Mas, atau pre-test dulu. Jadi kita ambil sampel ke kualitatif dulu, wawancara ke beberapa orang, kita coba bawa skala yang akan kita bangun, Mas. Ya, jadi skala itu misalnya ada berapa item pertanyaan, let's say ada 20 sampai 25 item skala. Kita tanya ke ke responden kira-kira ini maknanya sesuai atau enggak
kemudian apakah ini relevan atau enggak. Nah, setelah kita tahu dari sisi redaksional, kemudian responden itu paham, baru kita melakukan prasurvei ke 30 responden. Prasurvei ini nanti kita melakukan pengolahan data biasanya dengan analisis faktor, Mas. Iya, ya. Iya, Mas Fatih. Bukan yang sifat konfirmatori, tapi eksploratori, Mas. Iya, ya. Jadi dari 20 set pertanyaan, 20 atribut itu, nanti biar di-running sendiri secara statistik oleh analisis faktor, nanti akan terbentuk berapa grup. Dan di setiap grup itu nanti apakah masih konsisten dengan skala yang awal kita bikin gitu, grouping yang awal kita bikin, kayak gitu. Oke. Kira-kira gimana, Mas Arief? Ya, terima kasih, Mas Fatih. Mungkin tapi gini, Mas, kalau misalnya temannya Mas masih belum clear, nanti bisa share nomor saya buat diskusi lebih lanjut ya, Mas. Oke, siap. Kemudian saya coba ke Mas Arief yang kedua. Terus pertanyaan untuk mendevelop skala pengukuran apa saja? Oke, Mas. Nah, ini kan Mas udah bicara spesifik soal skala ya, Mas ya, untuk mengukur skala yang baru ya. Konstruknya benar-benar baru bagaimana? Jadi kalau misalnya konstruknya sudah ada, itu kita bisa langsung melakukan quantitative research, Mas. Nggak perlu melakukan prasurvei dulu. Tapi kalau misalnya konstruknya itu belum ada sama sekali, yang tadi saya bilang, itu disarankan melakukan kualitatif dulu untuk melakukan uji validitas konten ya, validitas isi. Jadi kita coba cek skalanya satu-satu, ini kira-kira bisa dipahami atau enggak, dan skala ini mencerminkan variabel yang ingin kita ukur atau enggak gitu. Kemudian nanti kita bisa running dengan analisis faktor, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya Mas ingin lebih dalam lagi belajar tentang pengukuran skala ini kan skala related sama metodologi survei ya, Mas ya? Iya. Mas bisa cari bukunya Profesor Jogianto, penerbitnya dari Lembaga Penelitian UGM ya. Betul. Betul. Nah, beliau itu kalau nggak salah S2-nya MBA Sistem Informasi dari Temple University Amerika ya. Di penelitian di tesisnya dia S2 itu, dia banyak berbicara soal pendevelop construct ya, Mas ya. Di situ penjelasannya sangat-sangat luar biasa dalam ya, Mas. Dan saya anggap itu sebagai salah satu buku pengembangan skala yang paling komprehensif di Indonesia. Siap. Gitu. Terima kasih, Mas Fatih. Ya, terima kasih, Mas. Kita ke Mas Rifki ya. Oke, betul, Mas Fatih. Sebelum kita tutup, kita beralih ke pertanyaan Mas Rifki dulu. Mas Rifki ya. Satu, terkait pengelompokan data konsumen, bagaimana tim Mas mengelompokkan kuesionernya? Apakah ada kuesioner yang dikeluarkan? Yang kedua, yang poin pertama ini boleh ini nggak, Mas Rifki? Sedikit diperjelas, Mas. Ya, tadi kan disampaikan nama Mas Fatih terkait dengan disampaikan dengan Mas Fatih terkait dengan kuesioner itu ada yang dikelompokkan ya, di code ya. Oh iya, oke. Nah, itu maksudnya apakah di kode semua dimasukkan atau ada beberapa yang dikeluarkan, karena beberapa kali saya nyebar kuesioner, ada beberapa kuesioner itu yang hasilnya sangat buruk sekali gitu. Tapi sebagian besar normal gitu. Terkait itu, Mas. Sangat buruknya gimana, Mas, maksudnya? Ya, jika kita lihat dari leg itu kan 1 sampai 5 saya tampilkan, mereka hanya mengisi pada poin 1 atau poin 2 saja gitu. Poin 1, poin 2, poin 1, poin 2 gitu. Tapi yang lain beberapa responden menjawabnya itu poin 1, 2, 3, 4 gitu. Banyak kan normal sih datanya gitu. Okay. Apakah yang poin 2 dan poin 1 ini saya pisahkan dulu, baru saya tanya lagi apa maksudnya, atau saya masukkan juga ke dalam hasil penelitian gitu. Kebetulan saya lagi melakukan penelitian terkait dengan indeks kepuasan masyarakat di salah satu instansi pemerintah, Mas. Oke, Mas. Jadi kalau misalnya datanya Mas itu skew-nya ke negatifnya terlalu kuat gitu ya dari beberapa responden gitu ya, Mas ya? Iya, betul-betul. Oke. Kalau seperti itu, dugaan saya sih, Mas, itu respondennya outlier, Mas. Anomali. Ya, jadi kalau responden anomali seperti itu balik lagi ke judgment researcher, Mas. Apakah Mas masih akan melibatkan mereka
dalam kelompok jawaban, atau apakah mereka akan mass take out gitu, atau dikeluarkan dari kelompok responden. Karena kalau misalnya dimasukkan dalam kelompok responden, implikasinya jelas, Mas. Nanti indeksnya itu pasti akan dragging down, jadi akan turun, Mas. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ada cara-cara untuk melakukan normalisasi data, Mas. Jadi, pertama, Mas bisa melakukan pemisahan data, Mas. Jadi, let's say Mas melakukan surveinya itu ke 100 orang responden. Ternyata yang outlier itu cuma 2 orang atau 3 orang gitu. 2 dibanding 97 atau 98 itu kan nggak terlalu signifikan, Mas. Tapi kalau misalnya jumlahnya sangat besar, Mas bisa melakukan take out atau misalnya melakukan normalisasi. Normalisasi itu maksudnya gini, responden yang outlier tadi itu pertama dipisahkan dari kelompok responden. Responden yang memberikan jawaban yang normal, itu Mas running dulu datanya. Nah, ketika datanya itu keluar, Mas pasti kan dapat nilai rata-rata per skala itu ya, Mas ya? Iya. Nilai per skala itu, Mas bisa lakukan generalisasi ke responden yang outlier, Mas. Jelas nggak, Mas? Ya, jelas, Mas. Jadi kita anggap orang-orang yang anomali tadi sebenarnya pendapatnya sama dengan pendapat populasi secara umum gitu, Mas. Itu biar datanya lebih smooth. Tapi biasanya kalau kondisinya itu udah urgent, misalnya timeline-nya Mas sudah dekat, atau misalnya Mas kesulitan mendapatkan sampel responden pengganti, Mas harus melakukan normalisasi data dengan cara rata-rata tadi. Tapi kalau misalnya Mas masih punya cukup waktu, responden penggantinya masih banyak, kalau saran saya sih mendingan kita cari responden yang lain. Atau dibalik lagi, Mas, supaya lebih presisi, Mas perlu melakukan screening responden, Mas. Jadi, untuk menentukan responden ini qualified atau enggak untuk menjawab pertanyaan Mas harus melakukan screening dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Misalnya, seberapa sering dia berinteraksi dengan lembaga tersebut gitu ya. Kemudian, kira-kira touch point-nya atau layanan apa aja yang dia rasakan selama berinteraksi di lembaga tersebut. Jadi bisa jadi nilai-nilai skala yang rendah itu di touch point yang memang dia nggak banyak berinteraksi, Mas, di situ. Jadi nilainya pasti, biasanya mereka akan ngambil nilai yang rendah gitu, Mas. Kira-kira seperti itu. Itu bisa kita lihat range bisa dilihat dari masa, range tadi touch point tadi itu ya, maksudnya seringan mereka untuk melakukan diskusi sama kitanya gitu ya. Betul, jadi saya ambil contoh kayak kasusnya di bank nih, Mas. Kalau ke bank itu biasanya touch point-nya kan banyak, Mas. Pertama, itu touch point-nya terkait dengan parking area, kemudian terkait dengan security, kemudian customer service, bisa juga dengan teller, bisa juga dengan ruang tunggu, bisa juga dengan toilet. Nah, kita kan udah punya 6 touch point nih, Mas. Nah, kita akan tanya ke responden ketika mereka visit ke bank, touch point mana aja sih yang mereka biasanya rasakan. Kalau misalnya mereka jarang ke toilet atau misalnya mereka nggak berinteraksi dengan customer service, otomatis dua touch point tadi nggak akan kita survei. Jadi apapun jawabannya di 2 touch point itu, kita nggak akan hitung, Mas. Karena realisasinya memang mereka nggak banyak berinteraksi di sana. Itu, Mas Rifki. Iya, Mas. Paham, Mas. Iya. Sorry, Mas. Kita lanjut ke yang nomor 2 ya. Apakah penyebaran kuesioner via internet bisa mendapatkan responden yang sesuai? Apakah dapat yang dikelompokkan juga? Nah, ini tergantung, Mas. Ini tergantung dari cara menyebarkannya. Jadi kalau misalnya kita pakai Google Form dan kita melakukan screening pertanyaan di depan, kayak yang tadi saya bilang gitu ya, harusnya sih kita mendapatkan responden yang qualified. Berarti kita buat screening di awal dulu itu, Mas ya? Iya, screening di awal ya. Itu aja sih, Mas. Kalau poin nomor 2, saya sebenarnya intinya di poin nomor 1 gitu. Poin nomor 2 itu karena kemungkinan besar kan karena responden sekarang semua sedang WFH, jadi kemungkinan poin nomor 2 itu bisa digerakkan gitu kan. Tapi
masih melihat dari instansinya sih gimana, apa mau lanjutin pakai responden via Google Survey atau apa via internet atau enggak, karena mereka juga agak kebetulan kemarin mereka pengen langsung. Agak unik sih Mas. Iya. Iya Mas. Oke, kita lanjut ya. Ya, makasih Mas Fatih. Makasih Mas. Oke. Oke, Mas Fatih. Ada lagi Mbak Rizky pertanyaannya? Kalau untuk pertanyaan via chat sih sudah dibahas semua nih. Oke. Cuma Iya. masalahnya ini kan untuk pembukaan pertanyaan lagi sih sebenarnya masih memungkinkan sangat banyak ya Mas, karena materinya juga menarik banget nih untuk kita semua. Nah, cuma masalah waktu nih, kita sudah mepet banget sama waktu. Mungkin di lain kesempatan Mas Fatih bisa melakukan sharing-sharing lagi terkait dengan research, karena research itu kan lebih apa ya, ternyata setelah kita sharing ya Mas ya, itu banyak banget poin-poin yang harus kita pahami. Dari mulai awal kita penyebaran kuesioner sampai dengan pertanyaan-pertanyaan dan pengukuran skala yang digunakan sampai akhirnya ketemu hasilnya seperti apa. Nah Mas, sebelum kita tutup nih Mas, ada yang ingin Mas Fatih sampaikan untuk terakhir kalinya untuk kita semua? Oke, iya. Jadi sebenarnya gini Mbak, ini kan materinya saya coba padatkan ya. Biasanya materi metodologi riset itu diajarkan 1 semester, ini kita coba sampaikan dalam diskusi kurang lebih 1 jam ya. Kemudian materi-materinya memang kita pilih mana yang relevan atau beririsan dengan kebutuhan bisnis. Betul. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik ada sesi lanjutan, misalnya teman-teman pengen tahu gimana sih melakukan riset kuantitatif atau riset kualitatif, atau misalnya yang udah spesifik temanya, customer satisfaction survey, brand performance survey, atau mystery shopping, dan sebagainya, nanti kita bisa arrange di sesi berikutnya sih Mbak. Jadi ini benar-benar very general overview sih Mbak. Dan nggak mungkin kita bisa sampaikan materinya sangat detail karena memang waktunya sangat terbatas. Itu sih. Karena sangat menarik banget nih Mas, dan memang sesuai dengan kebutuhan kita ya dalam pelaku bisnis. Itulah. Oke, Mas. Baik teman-teman semua, kita sebelum kami tutup untuk sesi sharing ini, kita ucapkan terima kasih kembali kepada Kak Gisma yang telah menyelenggarakan, dan teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi dalam sesi sharing bersama Mas Fatih. Kami harapkan tidak akan pernah bosan untuk mengikuti sharing-sharing selanjutnya, karena kita kan juga perlu insight dari orang lain dan tambahan ilmu juga agar lebih termotivasi. Oke, Mas Fatih? Iya, oke. Terima kasih Mas Fatih ya. Teman-teman yang lain ya. Mas Fatih, terima kasih ya. Terima kasih teman-teman.